Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat umur, kesempatan, keimanan, dan nikmat-nikmat yang lainnya, serta kita dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas dan rutinitas kita seperti biasa, terusus dalam mencerdaskan anak bangsa, khususnya di daerah hinterland. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan buat junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan kita bersama, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, saya Yusa SPD, Kepala SMA Negeri 4 Senayang, akan sedikit menyampaikan kendala kami dalam melaksanakan proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19 atau COVID-19 di daerah hinterland, khususnya di SMA Negeri 4 Senayang ini. Yang pertama, kami mengacu pada surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat COVID-19 atau COVID-19. Kemudian surat edaran Kemendikbud nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan belajar dari rumah atau BDR selama darurat COVID-19 atau COVID-19. Menjadi kendala kami yang pertama yaitu keadaan siswa. Keadaan siswa kami di SMA Negeri 4 Senayang ini seluruhnya berjumlah 165 orang siswa yang terdiri dari beberapa pulau. Siswa kami tidak hanya satu pulau, tetapi ada beberapa pulau. Yang pertama ada dari Tajur Biru, khususnya di mana SMA Negeri 4 Senayang ini berada. Yang kedua dari Pulau Medang, yang ketiga dari Pulau Duyung, kemudian yang keempat dari Temiang, yang kelima dari Pulau Batang, kemudian keenam dari Pulau Tekoli, ketujuh Pasir Gagah, kedelapan Limas, dan 9 pulau-pulau lainnya. Ada beberapa pulau lainnya yang juga bersekolah di tempat kami. Kemudian kendala yang kedua yang kami hadapi dalam sistem pembelajaran daring ini yaitu keadaan siswa. Kenapa kaitannya dengan keadaan siswa? Karena sudah tentu barangkali kita bicara tentang pembelajaran daring, tentu pembelajaran dari rumah. Nah, ketika pembelajaran dari rumah, otomatis siswa harus mempunyai handphone atau HP yang sifatnya Android. Nah, barangkali kaitannya dengan keadaan orang tua, yaitu penghasilan orang tua, di mana di pulau-pulau hinterland, khususnya di daerah kami, penghasilan orang tua pada umumnya adalah nelayan. Maka tidak semua orang tua yang mampu untuk membelikan HP Android tadi untuk siswanya belajar dari rumah, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Maka siswa kami harus menumpang dengan teman-temannya yang mempunyai HP Android. Jadi harus saling berbagi, saling bersama dalam satu pulau. Nah, ini yang menjadi kendala kami untuk orang tua. Yang ketiga, yang tak kalah penting adalah jaringan internet. Nah, perlu kita ketahui bersama, barangkali ini tidak juga di sekolah kami saja, ada sekolah-sekolah yang lain selain sekolah kami yang juga sampai hari ini belum semuanya tersentuh dengan jaringan internet. Nah, khususnya di sekolah kami yang belum tersentuh seperti di Pulau Duyung, di Pulau Batang, di Pulau Temiang, di Limas, di Pulau Medang, dan pulau-pulau yang
lainnya, ya, pulau-pulau kecil lainnya. Nah, ini juga barangkali yang menjadi kendala utama kami. Kenapa menjadi kendala utama? Karena kami tidak bisa memberikan, ya, materi seluruhnya menggunakan daring. Nah, tidak bisa memberikan materi secara daring. Nah, itu dari jaringan internet. Kemudian yang keempat, sistem pembelajaran daring itu sendiri. Nah, dengan terbatasnya dan tidak adanya jaringan internet di pulau-pulau tadi, maka sistem pembelajaran dari rumah hanya bisa kami lakukan dengan sistem WhatsApp atau WA. Nah, atau kami fotokan materi-materi pembelajaran yang akan dipelajari oleh siswa pada saat pembelajaran itu berlangsung. Nah, Bapak Ibu guru mata pelajaran memberikan materi-materinya, memberikan soal-soal latihannya dan sebagainya menggunakan WhatsApp, menggunakan foto-foto dari materi-materi yang bersangkutan, maksudnya materi pelajaran yang bersangkutan. Apa ya pelajarannya, apa KD-nya. Nah, barangkali materi ini dipoto, dikirim melalui WhatsApp oleh Bapak Ibu guru kami. Kemudian untuk mengakses atau membuka WhatsApp ini ketika siswa kami tidak punya jaringan internet tadi, maka mereka harus ke bukit, ya, ke pantai, dan bahkan harus ke hutan. Ya, untuk apa? Untuk mencari sinyal. Nah, ketika sinyal tidak ada, maka mereka tidak bisa membuka WhatsApp-nya, ya, atau membuka HP-nya, ya, Android-nya. Maka mereka perlu tadi, nah, ke bukit, ke pantai, bahkan ke hutan, seperti itu. Kemudian yang kelima, kendala yang kami hadapi ya juga dari sisi pemantauan orang tua. Nah, kita tidak bisa, khususnya kami guru SMA Negeri 4 Senayan ini, memantau seluruhnya aktivitas pembelajaran daring siswa di rumah. Karena apa? Karena tadi siswa kami tidak seluruhnya berada di satu pulau. Ya, tidak berada di satu pulau, maka kami perlu biaya, kami perlu waktu, transportasi untuk ke pulau-pulau yang lainnya untuk memantau siswa kami belajar di rumah. Maka pemantauan dari orang tua pun juga masih kurang dominan. Kenapa? Karena orang tua disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan untuk memenuhi ekonomi keluarganya, apalagi di masa COVID-19 ini. Nah, maka orang tua subuh sudah pergi ke laut mencari hasil, mencari ikan dan segala macamnya. Kemudian ibunya sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan rumah. Nah, itu memantau orang tua. Kemudian kendala yang kami hadapi juga tidak kalah penting, masalah ulangan. Maka di masa pandemi COVID-19 ini, pembelajaran sistem daring ini kami lakukan beberapa ulangan. Salah satunya adalah ulangan harian. Nah, Bapak Ibu guru kami memberikan ulangan harian itu sebulan sekali. Kenapa dilakukan sebulan sekali? Karena kesulitan salah satunya tadi adalah jaringan dan sinyal serta HP Android. Maka dilakukanlah ulangan harian itu hanya 1 bulan sekali dengan cara guru memfotokan materi-materi yang akan diulangankan, dikirim ke siswa, kemudian siswa menjawab di kertas dan dipoto kembali, dikirim ke guru kembali. Nah, seperti itu yang bisa dilakukan oleh siswa maupun guru. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu ulangan tengah semester. Nah, ulangan tengah semester kami lakukan dengan sistem daring. Nah, dengan menggunakan Google Form. Hanya waktu dalam pelaksanaan ujian tidak dibatasi, sehingga siswa bisa mencari jaringan atau sinyal. Dan maksudnya tidak dibatasi, kami memberikan waktu kepada siswa dari pukul 8.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB untuk mengerjakan soal itu. Nah, kenapa waktunya terlalu lama? Karena itu tadi tidak seluruh pulau mempunyai akses jaringan internet ataupun
sinyal. Nah, kemudian yang kedua, siswa kami yang tidak mempunyai HP Android harus bergantian dengan kawan-kawannya. Nah, seperti itu. Maka kita lakukan, kita berikan waktu ya, kelonggaran waktu. Nah, yang ketiga yaitu ulangan akhir semester atau PAS ya, penilaian akhir semester. Nah, penilaian akhir semester ini juga kami lakukan dengan cara daring, dengan Google Form, kami lakukan juga dengan waktu ujian yang tidak dibatasi ya. Waktu ujiannya tidak dibatasi, dengan harinya tetap selama 7 hari. Nah, untuk itu kita tidak membatasi waktu dari pukul 8 tadi sampai pukul 18.00 WIB. Nah, jika siswa belum mengerjakan soal, baik itu ujian tengah semester maupun ujian semester, maka guru-guru kami tetap memberikan kesempatan kepada siswa-siswinya untuk melakukan atau mengikuti ujian susulan. Nah, kita juga tidak membatasi pada saat ujian semesternya saja atau tengah semesternya. Maka kita berikan waktu kepada siswa-siswi kita untuk ujian susulan. Nah, sehingga mereka bisa mengikuti seluruh rangkaian pelaksanaan ujian tersebut. Nah, itu. Kemudian selain kendala-kendala di atas, juga ada beberapa kendala yang lain. Nah, seperti satu, yaitu siswa tidak bisa menerima pelajaran tepat waktu. Ya, kenapa? Tadi sudah dipastikan jaringan, ya. Nah, jaringan internetnya, HP Androidnya, karena harus bergantian. Maka siswa tidak dapat tepat waktu menggunakan atau menerima pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Yang kedua, siswa sering bangun tidur tidak teratur dan sesuka hati. Nah, kenapa terjadi seperti ini? Karena siswa beranggapan ya mereka tidak ke sekolah, tidak tatap muka, mereka sistem daring. Nah, kedua, kurang tadi pemantauan dari orang tua, karena orang tua sudah disibukkan dengan pekerjaan. Nah, yang ketiga, masalah jaringan internet tadi, masalah HP Android yang tidak dipunyai mereka, maka mereka beranggapan kenapa harus bangun pagi-pagi. Itu. Kemudian yang ketiga, siswa kadangkala pergi mengikuti orang tuanya ke laut, ya. Nah, dengan faktor ekonomi tadi, ya, sehingga kadangkala siswa-siswa kami juga ada yang ikut membantu pekerjaan orang tuanya ke laut. Maka belajarnya ditinggalkan. Kemudian yang keempat, siswa belajar sesuka hatinya, tidak sesuai dengan jadwal pelajaran. Nah, inilah yang juga menjadi kendala kami. Karena tidak adanya pemantauan, maka belajar siswa di rumah tidak sesuai dengan jadwal yang sudah kita buat. Ya, karena mereka beranggapan sekali lagi tidak ada pemantauan, tidak ada penglihatan dari gurunya. Nah, inilah yang menjadi kendala-kendala kami pembelajaran sistem daring ini di SMA Negeri 4 Senayang khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, inilah materi atau kendala-kendala yang dapat saya sampaikan terkhusus di SMA kami, SMA Negeri 4 Senayang, Tajur Biru, selama pembelajaran sistem daring dalam masa pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu, ya, cepat meninggalkan kita semua. Kita tetap belajar seperti biasa, tatap muka di sekolah. Salam sehat selalu, jaga protokol kesehatan, patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, hindari kerumunan, jangan lupa juga mencuci tangan. Salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.